Halo, Nilu? Iya, Pak. Ya. Bisa kau lihat kembali KP judul? Bisa, Pak. Pengaruh drama Korea. Ini saya baca ulang ya. Iya, Pak. Pengaruh drama Korea terhadap perubahan gaya hidup remaja di Tentena. Ini ngana judul yang anak Iya, suka buat. iya, Pak. Saat ini, di luar dari mahasiswa bernama Ripka, sudah masuk 4 mahasiswa, masing-masing bernama Alan, Santrina, dan Niluh. Alan dan Santrina telah membuat 2 tugas, yaitu tugas membuat judul rancangan penelitian berdasarkan petunjuk terkait cara membuat judul penelitian dan kata pengantar. Kemudian Niluh hanya membuat judul penelitian dan telah melalui proses konsultasi. Kita tidak dapat pungkiri jika salah satu cara yang ditempuh mahasiswa dalam membuat penelitian, misalnya proposal skripsi, proposal tesis, atau proposal disertasi. Cara mahasiswa yaitu dengan mengambil mentah-mentah judul di internet dan hanya mengubah dengan menyamakannya sesuai lokasi di mana ia berada, atau melakukan modifikasi sedikit saja pada judul penelitiannya. Mahasiswa tidak menyadari bahwa cara ini akan menyeret mahasiswa pada beberapa hal umum, seperti tidak ditemukan keakuratan dalam pengertian, apakah itu relevan di tempat tertentu, apakah itu orisinal, apakah itu bisa dipertahankan, apakah itu dipaksakan berlaku sama dalam data-data yang ditemukan mahasiswa, apakah ini bersifat manipulatif. Selain itu, mahasiswa akan menghabiskan waktu tidak sedikit pada proses pembimbingan, ujian proposal, dan tahapan ujian lainnya. Kemudian mahasiswa akan berhadapan dengan kesulitan dalam merevisi hasil penyajian penelitiannya. Waktu yang tidak sedikit dihabiskan berkontribusi pada keuangan mahasiswa, dan mahasiswa akan sulit mengontrol keuangan, dan waktu ini dianggap sebagai hal yang seharusnya tidak dilakukan mahasiswa dalam penyelesaian studinya. Di segmen mata kuliah metode penelitian sosial kualitatif di kelas saya, Dr. Tobondo, saya akan berbagi cara baik untuk mahasiswa agar terhindar dari berbagai kekeliruan dan kesalahan memilih cara, dan kita memulai dari pembuatan judul penelitian. Oke, jadi kalau kita share pengalaman di sini, sewaktu saya mahasiswa, umumnya saya juga melakukan hal yang sama. Kalau kita bicara soal judul penelitian, misalnya berkaitan dengan proposal skripsi, pasti kita kemudian akan memilih beberapa cara. Nah, saya kan generasi milenial, dan kami itu seringkali bekerja dengan 2 cara manual dan cara digital. Nah, cara manual
kita langsung mengunjungi misalnya perpustakaan, kemudian atau ruang baca, atau ada yang menggunakan istilah ruang sumber, baik itu di fakultas atau prodi maupun di tingkat universitas, misalnya perpustakaan kampus. Kita masuk ke situ, kita cari proposal skripsi dan kita lihat judulnya dan kita ambil. Kemudian setelah kita ambil, kita catat, kita bawa pulang ke kos. Kemudian ya kita sedikit melakukan modifikasi. Misalnya kebetulan yang kita baca itu rancangan penelitiannya, proposal skripsi atau skripsi yang sudah jadi, itu berasal dari atau dikhususkan atau kegiatan penelitian dari mahasiswa yang kita baca itu berada di misalnya di Boyolali. Nah, ketika kita mencatat itu, maka kita hanya melakukan sedikit modifikasi, ya kita ganti saja judul misalnya di Tentena, contoh seperti itu, sehingga tanpa kita sadar, wow, ini akan membantu kita, seharusnya begitu kan. Tapi ternyata kita tidak paham, dan cara yang kita lakukan justru yang membuat kita kehilangan banyak waktu, dan juga konsekuensinya ialah biaya studi otomatis akan berpengaruh. Dan cara kami yang lain juga dengan cara digital, ya kita tinggal browsing saja di internet dan mengambil judul-judul skripsi dan kita modifikasi sama juga, dan itu berdampak kurang baik bagi ya menyangkut lamanya menyelesaikan studi atau menyangkut waktu, dan juga otomatis berkaitan dengan biaya. Dan beruntung saya kemudian menyadari bahwa cara ini salah, dan ini berkat bantuan dari Profesor Kutut Suwondo almarhum, yang kemudian memperkenalkan saya dengan salah satu metode yang sangat fantastik bagi saya, dan saya menganut metode penelitian itu, metode penelitian kualitatif untuk pendekatan grounded kualitatif. Dan menurut beliau yang saya lakukan justru beresiko pada diri sendiri. Saya menjerumuskan diri sendiri dalam proses yang cukup rumit, yang akan nanti mempertanyakan bukan hanya sekedar judul, tapi bagian-bagian isi dari penelitian yang akan saya lakukan. Misalnya berkaitan dengan skripsi, tesis, sampai dengan disertasi atau kegiatan penelitian proyek atau kegiatan penelitian pengembangan. Kemudian setelah saya diberikan perhatian itu, dan saya menjadi jatuh cinta pada metode penelitian kualitatif grounded, dan saya segera memperbaiki tekniknya, dan itu saya nilai cukup berkontribusi untuk menyelamatkan studi saya, terutama menyangkut waktu dan biaya. Untuk judul penelitian intinya bisa dibuat dengan atau melalui dua cara, dan dua cara ini tidak bisa dilakukan sekaligus. Artinya mahasiswa hanya memilih. Cara yang pertama yaitu belum melakukan kegiatan penelitian pendahuluan, tapi yang kita lakukan ya hanya sekedar misalnya ke perpustakaan dan mengambil waktu untuk membaca skripsi, atau mungkin browsing di internet dan kita terinspirasi dengan judul itu. Walaupun sebenarnya cara ini bagi saya yang menganut penelitian kualitatif grounded, saya akan melihat cara ini sebenarnya akan menyeret kita pada pengalaman-pengalaman yang kita
sepertinya kurang baik juga ya, karena nanti kita akan terjebak di situ, kemudian kita akan menghabiskan ya tidak sedikit waktu dan juga menyangkut biaya. Tapi cara pertama ini bisa kita selamatkan ya, proses penyelamatan. Jadi intinya saya tidak mau mempersoalkan. Kalau kita hidup selalu mempersoalkan kan itu agak bagaimana ya. Jadi intinya kita akan bertanya-tanya, jadi solusinya apa? Jadi kalau kita hanya terus mempermasalahkan dan sebagainya, maka kita tidak bisa memberikan solusi, ya sama saja dengan konyol itu. Jadi saya memberikan beberapa treatment yang seluruh treatment itu bermaksud menyelamatkan kita sendiri, mahasiswa. Ketika sudah terlanjur ya mungkin ya enjoy dengan cara itu, tapi itu kan tidak bisa kita larang. Justru yang harus kita lakukan memberikan trik-trik bagaimana sih bisa diselamatkan. Kalau seandainya saya membaca, tidak melakukan penelitian terdahulu, saya hanya membaca di perpustakaan skripsi-skripsi dari kakak angkatan sebelumnya, dan itu akan memberikan inspirasi sehingga kita memunculkan judul baru yang kita melakukan modifikasi. Tapi modifikasi yang kita lakukan di sini bukan hanya sedikit saja, melainkan modifikasi yang lumayan banyak ya untuk judul penelitian. Dan trik pertama kalau kita melakukan cara pertama ini, maka yang kita harus melakukan, membawa judul itu, dan kemudian kita akan ringkas, lalu kita akan simpulkan apa sih arah dari judul yang kita baca itu. Kemudian setelah kita melakukan dua tahapan ini sekaligus ya, maka kita akan masuk pada tahap pengembangan, dan itu akan menjadi judul versi kita yang memang berbeda, sangat-sangat berbeda dari judul penelitian yang kita baca atau yang menginspirasi kita. Dengan begitu kan kita dapat menjamin bahwa kita akan menguasai 100%, bahkan tidak menutup kemungkinan kita akan menguasai penguji, kita akan menguasai alur dari proses pembimbingan yang menjadikan kita sedikit lebih cepat untuk berpikir bagaimana menghemat atau memanfaatkan waktu yang sangat-sangat terbatas dengan kondisi keuangan, entah itu kita orang kaya, entah kita kemampuan ekonominya biasa-biasa saja, tapi kita bisa memainkan, mengatur sepenuhnya situasi dan kondisi. Ini yang fungsi utama dari treatment yang saya berikan untuk cara yang pertama, membuat judul penelitian dengan cara pergi ke perpustakaan atau browsing di internet, dan kita kemudian mencatatnya, menyimpannya. Kemudian kita harus meringkasnya lagi, mencari tahu kriteria dan seterusnya. Kemudian kita simpulkan. Kemudian setelah dua tahapan ini kita lakukan, kita kembangkan menjadi judul versi kita yang memang menjamin orisinalitas dari pemikiran-pemikiran kita ke depan. Kemudian cara yang kedua saya tidak akan ajarkan karena yang pertama itu sudah terlambat. Dan cara kedua ini baiknya dilakukan ketika mahasiswa sudah masuk di semester 2 dan secara intensif dia akan konsisten untuk menekuni judul itu. Nah, cara kedua ini dalam membuat judul, maka yang dilakukan oleh mahasiswa, saya juga melakukan itu karena saya tertarik dan jatuh cinta pada metode penelitian grounded, entah itu kualitatif, entah itu kuantitatif. Dan sebagai penganut metode grounded, maka yang saya lakukan, saya tidak memulai dengan kegiatan menulis, tapi saya langsung melakukan kegiatan-kegiatan
ya namanya penelitian pendahuluan. Singkatnya saya jalan-jalan, mengamati, melihat setiap hal yang ada di sekitar saya. Saya mengunjungi tempat-tempat itu. Ya kalau itu berkaitan dengan tempat ya saya kunjungi. Kalau itu berkaitan dengan masyarakat ya saya mencoba mengakrabkan diri, berbaur dengan masyarakat. Saya mengamati tanpa saya menyimpulkan. Kemudian apa yang saya lihat, apa yang saya temukan, data-data secara tertulis, data-data sekunder misalnya, itu yang saya bawa. Saya bawa, kemudian saya mulai membuat tabel, mengelompokkan apa yang saya lihat, apa yang saya baca pada lembar cakaran, anggap saja begitu. Dari sini kemudian saya baru menulis. Jadi aktivitas menulis belakangan, aktivitas membuat judul penelitian itu belakangan. Setelah semua fix, baru saya lakukan. Baru belakangan jadi tulisannya, belakangan jadi judul penelitiannya. Nah, saya tidak mau mengajarkan kepada mahasiswa untuk cara kedua, karena yang pertama itu sudah terlambat, harusnya di semester 2. Dan yang kedua, teman-teman ya harus mengorbankan waktu. Waktu yang saya maksudkan di sini ya, seberapa pentingkah teman-teman, mampukah teman-teman memprioritaskan kegiatan-kegiatan penelitian. Jadi teman-teman harus fokus, dan konsekuensinya ya gimana ya, itu bagi saya ya itu menarik, tapi mungkin untuk teman-teman saat ini saya pikir itu kurang menarik. Karena pasti bagaimana dengan janjian kita dengan A misalnya, ya harus teman-teman korbankan, teman-teman fokus pada kegiatan-kegiatan perkunjungan dan seterusnya. Tapi jangan bersifat kaku. Dalam metode penelitian grounded, kekakuan justru menjadi penyebab utama kegagalan seorang peneliti. Nah, cara kedua saya tidak akan ajarkan dengan banyak konsekuensi. Dan di judul penelitian ini yang saya perkenalkan, cara pertama ya kita browsing saja di internet. Ya, saya tidak mau menyalahkan itu, tapi yang saya lakukan ialah menyelamatkan dengan memberikan ini loh treatment. Silakan juga masuk di perpustakaan. Di perpustakaan banyak yang bisa kita temukan. Kemudian kita baca itu dan kita mulai membuat ringkasan. Kemudian kita membuat kesimpulan. Kemudian kita mengembangkan sehingga ini yang menjadi judul penelitian saya, orisinil versi saya. Dan Nilu Baguh memulai konsultasi sehubungan dengan judul penelitian. Ini saya baca ulang ya. Iya Pak. Pengaruh drama Korea terhadap perubahan gaya hidup remaja di Tentena. Ini ngana judul yang ngana sudah buat. Iya Pak. Nah, kemarin kan saya jelaskan yang pertama itu untuk mau rubah judul itu ada dengan cara yang pertama bisa di apa yang kemarin masih ingat? Saya masuk Pak. Nggak tidak masuk? Iya Pak, minggu kemarin saya tidak masuk. Oh, tapi kan ada materi online yang saya berikan. Saya Yang tidak pertama belum itu lihat, Pak. diringkas dan disimpulkan toh. Iya Pak. Kemudian setelah diringkas dan disimpulkan baru dikembangkan jadi yang baru. Itu materi yang kemarin. Iya Pak. Nah, itu juga saya buat di materi di online. Iya. Iya Pak. Jadi tidak ada alasan karena tidak masuk, materinya tetap standby. Oke? Oke Pak. Nah, kalau ngana sempat ngana nonton materinya, berarti ngana bisa kalau sempat
ngana bisa untuk mengubah judul sesuai dengan materi. Iya, Pak. Oke? Oke, Nah, Pak. ini kan pengaruh drama Korea terhadap perubahan gaya hidup di Ya. Tentena. hidup remaja di Tentena kan? Iya, Pak. Yang pertama, drama Korea seperti apa? Yang apa drama Koreanya? Kan ngana tidak jelaskan yang film apa, drama Korea yang mana di judul yang ngana tulis. Kemudian perubahan gaya hidup seperti apa? Oke? Oh iya, Pak. Iya, perlu Nilu tahu untuk semua berkaitan dengan online study, Dr. Tobondo, Iya. termasuk sesi ini. Jadi sifatnya Iya, itu Pak. legal dan terverifikasi. Oke? Iya, Pak. Bukan cuma ngana sendiri yang lihat. Bukan cuma saya sendiri yang lihat. Nah, penilaian saya nantinya juga akan disertai dengan penilaian dari yang lain di Microsoft Teams. Sampai di sini nih lu paham? Iya, Pak. Oke, jadi kita lanjut ya. Iya, Nah, Pak. drama Koreanya drama Korea apa? Itu ngana tidak semua ngana harus pilih. Misalnya ada 4 drama Korea, tidak semua. Satu saja. Paham? Paham, Pak. Kemudian yang kedua, gaya hidup yang bagaimana sih yang ngana mau ngana tekankan, ngana maksudkan di sini. Misalnya, kalau orang bicara gaya hidup, nih lu, Iya, Pak. contoh misalnya sederhananya makan-makan misalnya toh, Iya. itu juga gaya hidup. Kemudian jalan-jalan, itu juga gaya hidup. Iya. Nah, yang mana gaya hidup yang ngana maksudkan? Oke? Oke, Pak. Nah, kemudian yang berikut ini yang ngana harus buat pertama. Ngana tidak ada judul besarnya di sini. Itu masih Ini lu judul besar. Harus ada judul besar dulu, baru judul kecil. Paham? Itu yang saya kasih itu masih Yang judul ngana besarnya, kasih ini Pak. judul kecil. Kenapa dibilang judul kecil? Karena ada disebut di belakang. Yang pertama berkaitan dengan perubahan gaya hidup. Oke? Iya, Yang Pak. kedua ngana sebut remaja. Oke? Iya, Pak. Yang ketiga ngana sebut tentena. Paham? Paham, Pak. Nah, 3 bagian yang ngana sebutkan di sini ini menunjuk pada judul kecil, bukan judul besar. Paham? Iya, Pak. Paham, Pak. Jadinya yang ngana kirim ini judul kecil, bukan judul besar. Paham, Nilu? Paham, Pak. Oke. Jadi judul besarnya apa? Judul besarnya. Nah, judul besarnya, ngana paham untuk judul besarnya? Belum, Pak. Apanya yang ngana tidak paham dari judul besar? Judul besarnya ini yang bagaimana, Pak? Bagian dari judul kecil. Nah, judul kecilnya ngana ini kan salah sebenarnya. Pengaruh drama Korea terhadap perubahan gaya hidup remaja di Tentena. Kalau judul kecil itu harus spesifik. Yang spesifik di sini hanya ada 2 sebenarnya. Remaja dan yang kedua, Tentena. Itu spesifik. Paham? Paham, Pak.
Tapi dari pengaruh drama Korea sampai dengan perubahan gaya hidup bla 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 itu tidak spesifik. Umum. Judul besar itu umum sifatnya. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Oke. Jadi judul besar apa? Bagaimana DP cara? Bagaimana Pak caranya? Kalau seandainya saya jadi kau, saya akan bertanya ke dosen pembimbing, bagaimana caranya Pak buat judul besar? Saya cuma tahu judulnya seperti ini. Kau sebagai dosen sekarang, kita tukaran. Ngerti tahu? Tidak, Pak. Oke, kalau Ngana tidak tahu, Ngana fokus di drama Korea. Oke? Drama Korea. Nah, drama Korea itu cerita tentang apa? Film toh? Drama Korea. Ya, film, Pak. Ya, berarti judul besarnya film. Film Korea. Bukan Korea, jangan dulu Korea disebut, itu sudah spesifik. Sama dengan Tentena. Kalau judul kecil harus spesifik. Contoh, drama Korea ini menjadi tidak spesifik karena drama Korea yang Anda maksudkan di sini drama Korea yang mana? Ada kan Dr. Strange? Drama Korea kan? Iya, ada, kan? Pak. Ada, Pak. Nah, kalau Ngana sebut Dr. Strange, maka otomatis ini spesifik, oke? Iya, Pak. Ngana cuma sebut drama Korea. Atas dasar itu saya bilang judul kecilnya tidak spesifik. Kalaupun Ngana sebut Korea, tapi jadi kabur karena drama Korea yang mana? Dramanya apa? Judul filmnya apa? Tidak jelas toh? Iya, Pak. Nah, di situ DP masalah. Jadi orang kembali ke judul besar. Jadinya Ngana fokus di drama Korea, artinya Ngana simpulkan di situ film. Film. Siap? Iya, Pak. Nah, kemudian nanti ada di situ nilu film dan ada kalimatnya dan perubahan gaya hidup. Dan perubahan gaya hidup. Nah, perubahan gaya hidup ini kan sebenarnya spesifik, cuma jadi kabur Ngana bikin tidak jelas karena perubahan gaya hidup seperti apa kan yang tidak jelas kan? Iya, Pak. Oke? Iya. Tidak jelas kan apakah itu misalnya cara belanja, mungkin cara makan, foya-foya kah atau apa, stylish kah, kesehatan kah? Kan itu gaya hidup. Iya. Toh? Iya, Pak. Nah, yang mana dulu ngana pe arah ini perubahan gaya hidup remaja yang apa? Kayak cara berpakaiannya, Pak. Berarti penampilan. Iya, penampilan. Berarti tabrakan lagi sama Santrina. Santrina juga penampilan. Oke? Iya, Pak. Nah, supaya jangan tabrakan, otomatis judul besarnya di sini film dan penampilan. Iya. Kira-kira begitu atau? Penampilan itu bagian dari apa? Perilaku kan? Iya, Pak. Nah, film dan perilaku remaja. Itu judul besarnya. Paham? Paham, Pak. Oke, itu judul besarnya. Jadi nanti Ngana tulis ulang. Film dan perilaku remaja. Kemudian judul kecil. Yang tadi. Pengaruh drama Korea terhadap perubahan gaya hidup remaja di Tentena. Ini bukan Iya, Pak. kesannya, ini judul kecil, tapi yang namanya judul kecil harus spesifik. Paham? Berarti mau taruh DP ini, Pak. Apa yang Judul film. Judul Iya. filmnya. apa? Misalnya apa? Pengaruh. Pengaruh. Judul film apa? Judul filmnya Business Proposal. Apa? Business Proposal.
Bisnis Bisnis proposal itu Pak. proposal. Iya Pak. Nah, ngana tulis begitu pengaruh bisnis proposal. Kalau drama Korea biasanya disebut apa? Ngana tidak paham drama Korea? Kolosal kah? Atau apa? Kalau ngana tidak Ada paham kolosal dan sebagainya, paham kolosal? kolosal ini Nilu paham atau tidak? Kalau tidak paham, jangan paksakan untuk paham. Oke? tidak Pak. Nah, kalau tidak Ya, Pak. paham, ngana pakai saja kalimat pengaruh bisnis proposal drama Korea dalam Ya. remaja. Kan banyak di sini. Remaja mana? Remaja Pamona, Kelurahan Pamona, remaja Kelurahan Sangele, remaja Kelurahan Petirodongi, Sawidago. Banyak toh remaja. Iya Pak. Remaja ini kemudian juga dikelompokkan SMP, SMA, mahasiswa. Itu masih sebagian usia. Itu masih kategori remaja sebagian usia. Iya. Paham? Paham Pak. Nah, yang pertama, perubahan gaya hidup berkaitan dengan perilaku apa yang Ana mulia? Jadi pengaruh bisnis proposal drama Korea dalam Remaja di Kelurahan Pamona. bukan perubahan gaya hidup dulu berkaitan dengan perilaku. Perilaku yang bagaimana? Contoh perilaku apa? Aku. Perilaku kan Itu, banyak, Pak. perubahan gaya hidup kan banyak. Perilaku apa? Perubahan gaya hidup itu atau gaya hidup bagian dari perilaku? Perilaku yang mana yang Nilu mau ambil? Di penampilannya itu Pak. Penampilannya berkaitan dengan penampilan apa? Cara berpakaiannya Pak. Bajunya Cara kan ada berpakaian yang macam-macam. iko-iko. Contoh apa itu yang Rip KP tulisan soal tas? Apa DP nama itu yang di Korea? Fashionnya tas Tote ini bag, apa? tote bag Pak. Tote Tote bag. Iya, tote bag. Iya. Misalnya, itu kan gaya hidup juga toh, penampilan juga kan? Iya. Nah, ngana yang mana? Penampilan yang mana? Kacamata kah? Baju Rok kah? Pak. Dress kah? Long dress kah? Baju. Short dress kah? Banyak toh? Iya. Penampilan apa? Dress Pak. Dress apa? Nah, berarti mode berpenampilan saat dress itu dipakai. Iya Pak. Berarti mode dress. Iya. DRESS. Iya. Seperti itu. Nah, dress yang mana di Korea? Ya, banyak Pak. Nah, ya apa? Apa nama sebutan dari dress ini kan nggak tahu dress apa? Iya Pak. Apa? Ini gaun gitu Pak. Yang pertama Terusan. dipahami sebagai gaun. Yang kedua dipahami Gaun. sebagai pakaian secara umum. Yang ketiga dipahami Iya. sebagai rok. Iya. Yang keempat dipahami juga sebagai cara kita berhias, bersolek Iya. Iya. untuk dress. Nah, misalnya yang anak pahami gaun. Iya. Nah, gaun yang DP nama dang kayak macam tote bag. Nah, begitu apa? Gaun yang Gaun. apa sih?
Bunga-bunga begitu Pak. Mode dress bermotif. Berarti Iya, iya Pak. apakah model gaun yang bermotif bunga-bunga itu sudah pasti Korea? Tidak juga, Nah, tidak juga Pak. jadi ngambang tuh. Jadi kalau judul Iya. kecil harus spesifik kayak macam tote bag. Nah, itu Korea. Iya, Yang mana mode dress bermotif yang memang ngana yakin itu Korea dari film bisnis proposal. hmm, Tapi di sini nggak so paham judul kecil. iya Pak. Berarti mode dress bermotif itu fokusnya, Iya, kan? iya Pak. Cuma sebutannya nanti ngana bisa lihat di alur dari film Korea berkaitan dengan bisnis proposal. Kan ada biasa misalnya dia antar sapakah di salah satu toko kan. Kemudian Iya. salah satu aktris ini nggak tahu apa aktris dengan aktor. Artis ini yang perempuan, Ya. aktor ini yang laki. Aktris misalnya seorang aktris memilih gaun di toko itu toh. Iya. Jadi Iya. sebelum dia memilih dia minta dia bertanya sama petugas karyawan toko. Ada model yang kayak begini, biasanya ada alur diskusi seperti itu tuh di film. Apa ada? Iya, ada Di Pak. bisnis proposal. Ada. Nah, ngana ambil satu percakapan itu ngana jadikan mode gaun bermotif yang ngana maksud di film berkaitan dengan film bisnis proposal untuk mode berpakaian, mode gaun. Dress yang ngana pahami di sini gaun kan? Iya. Nah, berarti gaun di sini mode dress maksudnya dress di sini gaun. Nanti italik itu dari mode sampai dress italik bermotif apa? Bunga atau apa? Tribal? Bunga. Hah? Bunga-bunga Pak. Dalam mode dress bermotif bunga baru DP nama di ngana ambil kutipan di percakapan drama Korea bisnis proposal. Bisnis. Iya. Tunggu saya browsing dulu judul KP judul film Korea ini. Bisnis. Busines Pak, begitu tulisannya. Iya. Ini soal Oh, Kim Jeong yang bermain. Iya Pak. Oh. Nah, ini kalau saya browsing di sini gaun yang bermotif bunga di sini kayaknya tidak ada. Dia Tidak ada pakai di itu sini Pak. di film. Kemudian Yang- saat ini juga saya langsung di filmnya. Ini tidak ada Iya. motif bunga ini. Lebih banyak didominasi pakaian dress, gaun formal. Kayak pegawai-pegawai bank. Iya Pak. Yang- Nah, berarti bukan itu Iya. kan? Iya Pak. Nah, ini sudah filmnya saya lihat ini. Iya. Berarti kan bukan mode gaun dengan bermotif bunga. Betul tidak? Dia kotak-kotak DP baju Pak. Iya, tapi bukan bahasanya bermotif. Memang ini Iya. umumnya kotak di sini. Kotak dalam pengertian apa? Bukan motif atau apa? Bentuk. Bentuk. Iya, berarti dalam mode formal dress. Itu pakaian formal. Kayak jas perempuan ini kan settingan tampilan jas yang perempuan formal kayak pegawai bank. Tapi agak lebih fashionable kalau saya lihat dibanding yang bank punya. Kalau bank punya agak sedikit kaku, tapi kalau di sini formalnya agak
ya fashionable. Iya, Pak. Nah, berarti dalam mode formal dress. Oke? Iya, Pak. Judul besarnya film dan perilaku remaja, judul kecil pengaruh bisnis proposal drama Korea dalam mode formal dress di kalangan remaja yang mana? Remaja itu banyak. Dan sudah dihitung sejak SMP kelas 3 Iya. sampai dengan mahasiswa. Sebagian usia dikategorikan remaja. Di kalangan apa? Di kalangan Kalau nggak bingung remaja seperti apa? Di kalangan remaja usia berapa sampai berapa? Berapa tahun sampai berapa tahun? hmm, hmm, Ngana yang lebih tahu karena Ngana memang Ngana suka film Korea, bisnis proposal. iya, Pak. Saya tidak tahu. Kemudian yang kedua, Ngana perempuan. Ngana tahu remaja usia tahun berapa yang menggunakan cara berpakaiannya sama dengan bisnis proposal di drama Korea, di seri drama Korea. Ngana yang tahu kan? Nah, Iya, usianya berapa? Berarti ini umur 18, Pak. Ya, 18 tahun sampai Ini 25. berarti kalangan kalau 25 tahun so bukan remaja itu. Berarti dua Ngana bilang dua ini remaja atau mau hilangkan Berarti- remaja? hilangkan remaja nih. Oke. Kalau hilangkan remaja maka yang mana yang Ngana mau lihat? Perempuan atau laki-laki? Perempuan. Oke, perempuan. Di kalangan perempuan usia 18 tahun sampai dengan 25. 25 tahun. Jangan menggunakan kata di karena nanti kan ada double. Jadi judul besar Iya. film dan perilaku remaja, judul kecil pengaruh bisnis proposal drama Korea dalam mode formal dress. Langsung lanjut, kalangan perempuan usia 18 tahun sampai dengan 25 tahun di mana? Di Kelurahan Pamona. Kelurahan Pamona yang mana? Yosi. Di Pamona, Pak. Ya Pamona itu banyak, kelurahan Pamona kan banyak. Sama Pak Samuel Pasuno, itu juga kelurahan Pamona kan? Kaju Iya, Awu. Kan? Iya. Semua kelurahan Pamona nggak mau teliti. Yakin? Tidak. Tidak, Pak. Nggak tahu jumlah perempuan di kelurahan Pamona. Tidak, Pak. Jadi yang mana? Oke, kalau nggak Kalau mau di- batasi, maka saya sarankan kalau nggak mau daripada semua perempuan di kelurahan Iya. Pamona yang usia 18 tahun sampai dengan 25 tahun, waduh. Saya sarankan karena pilih yang pertama, mahasiswa Universitas Kristen Tentena, Mahasiswa. oke? Hmm. Atau Oke, Pak. di SMA. SMA yang mana? SMA. Tapi kalau SMA 25 tahun, kan? Tidak, Pak. Nah, Ini mahasiswa. berarti ada dua. Usia 18 tahun sampai dengan 25 tahun. Iya. Berarti ada dua instansi kan? Perempuan. Iya. Satu kampus, satu sekolah. Repot lagi kan? Iya. Iya, Pak. Nah, jadi ngana bypass.
perempuan usia, kira-kira usia mahasiswa itu usia berapa? Ngana lihat, ngana masuk ngana lulus SMA tahun berapa masuk di Unkrit? Ngana pe umur lalu itu umur berapa? Pertama kali jadi mahasiswa Unkrit. Waktu 18, 19. Hah? Antara 18 dan 19, Pak. Oke, jadi kita ambil yang maksimal usia 19 tahun 19. Ya. di Universitas Kristen Tentena. Enten. Oke? Ya. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Nah, mana DP latar belakang masalah penelitian? DP kata pengantar. Belum, Pak. Nah, kalau belum nanti ngana buat ulang, kemudian Ya. ngana lanjutkan dengan latar belakang masalah penelitian. Jadi ada 2 sampai terakhir jadi rancangan penelitian sudah termasuk dengan DP bab 3 metode penelitian. Ya. Pak, jadi yang tadi ini tuh DP judul kecil. Dia ini itu pengaruh bisnis proposal dalam drama Korea. Tunggu, Pak. Kita double tunggu, Pak. Ini saya kirim sama ngana ya? Iya, Pak. Itu semua sudah saya kirim. Pak. Oh iya, Pak. Pengaruh bisnis proposal drama Korea dalam mode formal dress. Itu sambung kalangan perempuan usia 19 tahun di Universitas Kristen Tentena. Paham sampai di sini? Iya, Pak. Itu judul setelah dikoreksi. Nah, ngana tulis ulang kemudian dibuat kembali dalam bentuk pekerjaan yang kedua yang belum ngana selesaikan. Iya. Itu kata pengantar sampai dengan latar belakang masalah penelitian. Iya, Pak. Nah, materinya sudah saya sampaikan. Kalaupun ngana pe alasan ngana tidak masuk, bagi saya ngana pe alasan itu sudah saya antisipasi. Ngana bisa lihat materi yang sudah saya siapkan. Iya. Jadi tidak ada alasan lagi kan? Iya, Pak. Ngana sakit, sekalipun ngana sakit, kalau ngana so rasa fit, ya ngana bisa akses internet. Betul tidak? Iya. Betul, Pak. Termasuk Microsoft Teams. Nah, judul yang saya sampaikan tadi setelah saya revisi torang konsultasi, yang pertama itu perubahan judul yang dilakukan dengan cara meringkas dan menyimpulkan. Iya. Setelah itu dilakukan, prosesnya seperti yang kayak tadi saya bilang, ini film Korea apa dan seterusnya kan. Nah, setelah jadi dengan judul yang saya kirim itu hasil torang konsultasi, nah itu menunjuk pada pengembangan. Oke? Iya, Pak. Jadi sudah jelas sampai di sini torang konsultasi? Iya, Pak. Yakin? Sudah paham? Ngana tinggal buat ulang. Ini sudah final, kita sudah konsultasi, hasilnya seperti itu. Iya, Pak. Kemudian tinggal ngana buat kata pengantar dan langsung lanjut di latar belakang masalah penelitian. Iya, Pak. Oke? Iya, Pak. Nah, karena ngana sudah konsultasi untuk jam pertama besok, metode penelitian Iya, Pak. sosial kualitatif, berarti ngana tidak perlu hadir lagi karena ini sama saja dengan kuliah. Jadi sehadir, Pak. Ya? Tapi di absen. Hadir kalau di absen. Hadir secara manual ataupun digital ngana tetap hadir, dihitung. Tapi tidak perlu datang ulang, tidak perlu karena sudah ngana lakukan di sesi konsultasi kan.
Kan ada 3 Iya, Pak. mahasiswa sebenarnya. Cuma yang siap untuk konsultasi yang Ana. Oke? Iya, Pak. Jadi Ngana so paham? Paham, Pak. Bukan berarti Ngana tidak kerjakan tugas, tetap Ngana kerjakan tugas kata pengantar. Kemudian Iya. lanjut di latar belakang masalah penelitian. Iya, Pak. Siap? Iya, Pak. Nah, untuk sesi berikut setelah Ngana selesai, Ngana bersedia siap atau tidak untuk presentasi di Microsoft Teams seperti ini. Belum tahu, Pak. Belum backing. Ngana sekarang semester 4, mau dan tidak mau Ngana harus siap karena semua deka proposal skripsi. Bagaimana mau presentasi? Kan? Belum, Nah, Pak. sebentar lagi kita mau magang kerja. Kalau Ngana lulus yang dikti program, mau bagaimana? Ngana mesti presentasi kan? Kalau Ngana ikut programnya dikti magang kerja, harus presentasi. Sekarang nih lu mau lari bagaimana? Tidak bisa kan? Cuma presentasi kok. Presentasi itu kayak macam begini, no, konsultasi ini Pak. Saya maksud begini Pak. Jadi saya mulai dengan begini Pak, kata pengantarnya. Kan Bapak bilang ini kalimat pembuka. Jadi saya awalnya begini Pak. Kemudian saya kasih feedback. Kayak proses ini. Oh iya Pak, iya. Oh, kan begitu saja. Betul tidak? Oh, Mau iya, yang Pak. tidak mau, Ngana harus belajar karena ini semester 4. No, besok dikti Hambur DP program magang kerja. Kok Ngana iko, kemudian dikatakan lolos, ya otomatis Ngana harus presentasi di tempat kerja yang memang betul-betul praktek. Saya tidak berteori di sini, praktek untuk sesi Iya, Pak. konsultasi. Oke? Iya, Pak. Jadi kapanpun saya tunggu Ngana siap untuk presentasikan. Kalau memang Ngana belum siap, ya ke depan Ngana harus siap. Iya, Pak. Iya, terima kasih Nilu. Selamat malam Iya, nanti. Pak. Jangan lupa dikerjakan. Bukan berarti Ngana tidak hadir, Ngana tidak kerjakan tugas. Iya, Pak. Di saya, untuk kelas saya tidak ada alasan satupun mahasiswa. Semua saya sudah antisipasi. Alasan A, Iya, Pak. ada DP cara mengantisipasi. Oke Nilu, semangat belajar. Iya, Pak. Saya harap Ngana ikut program magang kerja. Karena sekarang Ngana semester 4, besok itu semester 5 so mulai. Jadi Ngana harus ikuti Langsung magang. sosialisasi nanti. Kalau ada link yang masuk di grup Ungkrit, Ngana klik itu. Kalau yang berkaitan dengan magang kerja, yang dikti Iya. punya, itu dibayar oleh dikti resmi. Iya, Pak. Oke Dang Nilu. Selamat malam Nilu. Selamat malam, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama.